Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita utarakan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ceramah presentasi kedua kali ini, saya Salman Alfarezi dengan NIM 2550601111028 akan menjelaskan secara singkat mengenai ayat kedua dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Pada presentasi kali ini saya akan membahas lebih dalam membahas pendalaman makna frasa yang agung. Alhamdulillahirabbil alamin dari surat Al-Fatihah yang dimana ayat ini mengajarkan kepada kita tentang hakikat pujian, pemeliharaan ilahi, serta cakupan semesta. Marilah kita bersama-sama telusuri lebih dalam setiap kata yang menjadikannya bukan sekedar ucapan lisan, melainkan kesadaran spiritual yang menyeluruh dalam setiap helaan nafas kehidupan. Hakikat alhamdu. Alhamdu. Pujian lisannya khusus. Merupakan pengakuan kebaikan. Alhamdulillah adalah bentuk puja spesifik dan lisan yang diucapkan karena adanya kebaikan yang disadari dan dihargai. Ini adalah pengakuan aktif atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim yang mendapatkan kenikmatan secara berlimpah, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah di setiap kenikmatan tersebut. Alhamdulillah karena masih bisa mendapatkan kesehatan, masih mendapatkan waktu luang dan kesempatan untuk terus beribadah. Alhamdulillah untuk hal-hal baik yang terjadi dan juga hal-hal baik yang insya Allah akan terjadi. Selanjutnya ada perbedaan antara hamdu yakni pujian dan syukur. Hamdu dan syukur mungkin secara umum nampak sama, namun keduanya adalah hal yang berbeda. Hamdu adalah pujian lisan, sementara syukur mencakup cakupan yang lebih luas, mencakup hati atau perasaan, ucapan, juga perbuatan, amal ibadah, sedekah maupun ketaatan. Untuk siapa pujian sejati itu? Seluruh bentuk pujian, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kebaikannya bersifat sempurna dan terus-menerus tanpa cacat sedikit pun. Artinya, karunia yang Allah berikan sifatnya adalah terpuji, terus-menerus tanpa adanya kecacatan. Jika kita mendapatkan kebaikan yang kita anggap sedikit, namun percayalah, itu merupakan yang paling sempurna untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah merupakan kesempurnaan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa segala puji harus kembali kepadanya? Karena hanya Allah yang memiliki kebaikan yang mutlak dan sempurna. Sangat berbeda dengan manusia yang selalu memiliki keterbatasan juga kekurangan. Juga bagi seorang muslim, hendaklah kita selalu menjaga kerendahan hati. Saya saling mengingatkan bahwasannya segala kebaikan pada manusia bersumber dari Allah.
Memuji manusia secara berlebihan dapat pada kesombongan atau bahkan menjadi sebab Allah menampakkan kemurkaannya dan cobaannya sebagai ujian yang mutlak. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Allah merupakan puncak kebaikan yang paling tinggi. Setiap kebaikan yang terjadi merupakan hasil dari rahmatnya Subhanahu. Selanjutnya, Rabbul Alamin. Makna paling mendalam sang pemelihara Rabb. Kata Rabb merupakan bahasa Arab dari Tuhan atau pemelihara. Merupakan inti dari pengakuan rububiyah. Ia menggambarkan Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai raja atas segala alam semesta. Raja yang adil dan berkuasa secara sempurna. Di antara hal-hal yang merupakan tindakannya meliputi memelihara, pemeliharaan, memberikan apa yang dibutuhkan ciptaannya untuk tumbuh dan bertahan hidup. Selanjutnya, mengatur, menguasai, mengelola, dan mengendalikan seluruh urusan semesta secara berkesinambungan. Yang ketiga, ada memberi rezeki, menjamin kebutuhan dasar dan kemakmuran bagi seluruh makhluk. Selanjutnya adalah menguasai, memiliki otoritas paling tinggi, paling absolut, dan tanggung jawab paling mutlak atas segala hal yang terjadi di seluruh alam semesta. Seperti selayaknya raja-raja yang agung. Rububiyah, pemeliharaan Allah yang berkesinambungan. Kesadaran akan rububiyah atau pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala harus terwujud dalam nikmat-nikmat harian yang sering kita lupakan. Ini adalah bukti kasih sayangnya yang tak terhingga. Perlindungan dan keselamatan. Perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat, keselamatan saat tidur, dan saat kondisi keluarga yang tentram. Rezeki yang terjamin. Makanan, minuman, dan sandang yang kita peroleh setiap hari adalah jaminan rezeki dari Rabbul Alamin. Juga ada kesehatan fisik, fungsi tubuh yang normal, energi untuk beraktivitas, dan pemulihan dari sakit adalah manifestasi rububiyah, sebuah bentuk kenikmatan yang tiada taranya. Karena manusia ada kalanya hanya merasakan kenikmatan dari kesehatan fisik ketika dia mengalami sakit. Ketika sakit tiba, barulah ia merasakan bahwasannya kesehatan fisik adalah nikmat yang teramat, sangat teramat nikmat. Al-alamin, universalitas kekuasaan ilahi. Kata alamin, segala alam semesta memiliki cakupan makna yang paling luas, menegaskan bahwasannya Allah adalah Tuhan bagi seluruh ciptaannya, melintasi batas dimensi juga waktu, yang artinya Allah adalah pencipta dari segala macam kehidupan yang ada di planet ini. Tidak hanya planet, namun juga seluruh alam semesta yang cakupannya tidak hanya sekedar ruang batas, dimensi, dan waktu. Ah, di antara alam-alam yang Allah ciptakan, di antara lain adalah alam semesta, alam manusia. Alam manusia, seluruh umat manusia dari berbagai suku, ras, dan zaman. Yang artinya 105 miliar manusia yang pernah menginjakan kaki di muka bumi merupakan ciptaan Allah keseluruhannya. Semua macam ras, dari barat hingga timur, dari yang berkulit sawo matang hingga hitam legam, juga yang dari berwarna putih hingga
coklat, semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah alam jin dan malaikat. Makhluk-makhluk yang tak terlihat, tak kasat mata, sungguh sesungguhnya diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Karena sesungguhnya sebagaimana diriwayatkan seperti yang dicap yang ada di Al-Quran, dan tidaklah kami ciptakan jin manusia dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya baik manusia maupun jin juga malaikat memiliki tujuan satu di muka bumi ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga alam hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup di darat, laut maupun udara merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pula. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya uh, dan tidaklah uh, hewan-hewan dan tumbuhan diam kecuali dia sedang menyebutkan asma-asmaku, yang artinya setiap hewan dan tumbuhan juga beribadah pula, juga melakukan ibadah selayaknya manusia, juga jin dan malaikat. Yang selanjutnya adalah alam semesta dan dimensi lain. Langit, bumi, bintang, galaksi, dan planet-planet, juga dimensi adalah yang keberadaannya tak terbatas, merupakan uh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya segala macam bentuk entitas, baik itu merupakan makhluk hidup hingga planet, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seberapa universalitasnya, universalitas yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di alam raya ini yang luput dari pengaturan juga kekuasaannya. Selanjutnya adalah cobaan, nikmat tersembunyi dan kasih sayang ilahi. Kadang kita suka berpikir setiap cobaan yang yang diberikan merupakan merupakan azab, merupakan bentuk penghukuman. Namun ada kalanya cobaan itu adalah nikmat tersembunyi dan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahkan dalam ujian seperti sakit atau kemiskinan, sejatinya terkandung hikmah dan kebaikan yang harus disyukuri sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sakit sebagai penghapus dosa, penyakit atau rasa sakit yang diderita adalah cara Allah mensucikan diri seorang hamba dan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Karena ada kalanya ketika manusia sedang teramat terlampau melakukan banyak dosa, maka muncullah sakit untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan dengan sakit terhapuslah dosa-dosa orang yang mengidapnya. Selanjutnya adalah ujian harta sebagai peningkatan derajat. Ujian harta atau kemiskinan merupakan sebuah ujian yang kadang dianggap sebagai penyesalan terbesar. Namun sesungguhnya kemiskinan atau kehilangan dapat meningkatkan pahala kesabaran dan memaksa hamba untuk lebih dekat dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan kita tidak memiliki begitu banyak harta, proses hisab kita di hari penghakiman akan sangatlah singkat dibandingkan dengan mereka yang memiliki harta yang banyak. Selanjutnya adalah kembalinya kerendahan hati. Ujian menjauhkan kita dari kesombongan, mengingatkan bahwa kekuatan dan kendali mutlak ada di tangan Sang Rab. Artinya
Dengan dengan berbagai cobaan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Membuat kesadaran bahwasannya nikmat tidaklah selamanya, tidaklah kekal. Karena ketika kita berpulang, sungguh hanya amalan yang kita bawa. Yang artinya ketika kita mengalami cobaan, itu akan membuat kita untuk kembali ke bumi. Membuat kita lebih rendah hati, lebih rendah diri, lebih merasa bahwasannya semua itu adalah pemberian, merupakan pinjaman yang kelak akan diambil, diminta kembali oleh sang pemberi. Selanjutnya adalah keutamaan spiritual ucapan Alhamdulillah yang merupakan pembuka dari ayat kedua. Mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya sekedar rutinitas, ia memiliki keutamaan spiritual yang amat besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang tulus adalah jalan tercepat untuk meraih keridhaan Sang Pencipta. Selanjutnya adalah menambah timbangan amal. Di hadis, kalimat ini memberatkan timbangan amal kebaikan di hari perhitungan. Menarik rahmat. Ucapan syukur adalah janji Allah untuk menambah nikmat. Nilai ucapan Alhamdulillah seringkali lebih tinggi daripada nikmat itu sendiri. Karena ia mengandung pengakuan, rasa syukur, juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjaga keseimbangan ketika memuji manusia. Pujian yang bijak pencerah ditekankan bahwasannya penting menjaga keseimbangan dalam memuji, mengakui kebaikan orang lain tanpa berlebihan, sehingga tidak menjerumuskan mereka ke dalam sifat sombong, junub, ataupun ria. Doa yang dianjurkan saat dipuji, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari mereka yang mereka sangka, dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Doa ini mencerminkan kesadaran diri dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, mengamalkan kesadaran alhamdulillah rabbil alamin. Maaf teman-teman. Ah, bagaimana kita mengamalkan kesadaran alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita mengamalkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan menumbuhkan kerendahan hati, menyadari bahwasannya semua kebaikan berasal dari Allah dan sehingga mencegah sifat sombong. Karena dengan kita alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, artinya kita meyakini bahwasannya segala sesuatu merupakan uh, karunia-Nya Allah, merupakan bentuk ucapan syukur kita terhadap segala macam nikmat. Selanjutnya adalah amalan harian, menjadikan alhamdulillah sebagai zikir yang dihayati maknanya di setiap aspek kehidupan. Selanjutnya adalah sabda dalam setiap ujian. Menerima cobaan sebagai bagian dari pengaturan Rob yang penuh kasih sayang. Selanjutnya adalah kedekatan spiritual. Mewujudkan rasa syukur dalam tindakan nyata, mendekatkan diri kepada rahmat ilahi. Pemahaman ini mendorong kita untuk merenungkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan memperbaiki sikap kita.
Pujian kepadanya bukan sekedar spiritual, melainkan wujud kesadaran spiritual yang menyeluruh atas kekuasaan dan kasih sayangnya. Karena sungguh tidak ada satu penikmat di muka bumi ini kecuali merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh semua macam kebaikan adalah karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai manusia, hendaklah janganlah lupa untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang kita dapatkan. Karena dengan kita mengucapkan alhamdulillah, itu berarti kita mengingat Allah di setiap kebaikan. Kita memulai segala sesuatu dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita, kalimat alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya pembuka surah Al-Fatihah, tetapi merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Ia adalah kalimat yang menyatukan makna tauhid, kesyukuran, dan pengakuan secara keseluruhan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tergantung kesadaran bahwa segala pujian dari makhluk sekecil apapun hingga seluruh semesta hanya layak diarahkan kepada satu sumber, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah napas iman yang menyucikan hati dari kesombongan dan mengikat ruh pada kesadaran ilahi yang abadi. Kata alhamdulillah mengandung makna yang mendalam tentang pujian. Ia bukan sekedar kata yang keluar dari lisan, tetapi pancaran hati mengenai kebesaran dan kesempurnaan Allah. Ucapan Alhamdulillah adalah bentuk ibadah yang menyatukan hati dan lisan. Sebuah ekspresi yang lahir dari keinsafan dan rasa kagum terhadap nikmat yang telah dan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Bahkan ketika nikmat itu tak lagi tampak di mata manusia, hamba yang memahami hakikat hamdu tetap memuji Tuhannya sebab ia tahu bahwa kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Lalu ada perbedaan antara hamdu dan syukur, memberikan pelajaran penting dalam kedalaman spiritualis. Hamdu adalah pujian verbal yang menyanjung kesempurnaan Allah, sedangkan syukur mencakup hati yang ridho, bisanya memuji, dan anggota tubuh yang beramal solih. Artinya, pujian sejati tidak berhenti di ucapan, tetapi bertransformasi menjadi perilaku dan perbuatan yang nyata. Seorang mukmin sejati adalah dia menjadikan setiap nikmat sebagai jalan yang berbuat baik, bukan sekadar disyukuri secara lisan, tapi dengan menunjukkan bahwasanya bersyukur ketika dia mendapatkan rezeki, dia akan mengifatkannya sebagai bentuk syukur bahwasanya semua yang dia dapatkan adalah pemberian dari Allah dan dia akan memberikan kepada sebagiannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim juga menegaskan bahwa Allah lah pemilik tunggal dari segala macam pujian. Tidak ada makhluk yang pantas dipuji secara mutlak karena segala kebaikan yang tampak pada diri mereka sejatinya berasal dari Allah. Maka ketika seorang mengagumi kebijaksanaan, kecantikan atau kebaikan orang lain, sungguhnya ia sedang mengagumi ciptaan dan karunia Allah yang tercermin dalam makhluk tersebut. Dengan menyadari hal ini, hati manusia terbebas dari pengkultusan dan kembali tunduk kepada Sang Pencipta segala kebaikan. Kata Rob, kata Rob, memperkenalkan Allah sebagai pemelihara dan pengatur secara segala sesuatu. Allah tidak sekadar menciptakan, tetapi juga memimpin, menjaga, dan menuntun setiap ciptaannya menuju kesempurnaan yang telah ditetapkan. Ia memberi rezeki kepada yang beriman maupun kafir, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit,
dan menenangkan yang gelisah. Setiap denyut nadi, setiap detak jantung, dan setiap tarikan napas adalah bukti nyata rububiyah Allah yang tidak pernah berhenti, bahkan walau sejenak. Dengan kita memahami, dengan kita memahami makna Rabbul Alamin, seorang Muslim diajak untuk menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan Allah. Ada yang terlepas dari pengaturannya, baik rezeki yang kita terima, kesehatan yang kita miliki, maupun perlindungan yang tak terlihat. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan batin dan rasa aman yang mendalam. Seorang mukmin yang memahami rububiyah Allah akan menjalani hidup tanpa gelisah, karena ia tahu setiap peristiwa adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Kata Al-Alamin menegaskan cakupan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ia adalah ia adalah Tuhan seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi juga jin, malaikat, hewan, juga tumbuhan, dan bahkan dimensi alam semesta yang tak terjangkau oleh akal manusia. Semua tunduk di bawah kehendak dan hukumnya. Matahari terbit karena perintahnya, hujan turun karena rahmatnya, dan kehidupan berputar karena ketentuannya. Tidak ada ruang kosong di jagat raya yang lepas dari pengawasan dan pengaturannya. Dari pemahaman ini, lahirlah kesadaran yang bersifat universal bahwa seluruh makhluk berada dalam orbit pujian kepada Allah. Setiap ciptaan dengan caranya masing-masing sedang memuji Sang Pencipta. Gemuruh ombak, kicauan burung, gerak dedaunan, bahkan hembusan angin. Semuanya adalah bentuk tasbih yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia mengucapkan Alhamdulillah, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan semesta yang ikut dalam simfoni pujian kosmik. Ia tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Namun, dalam keindahan pujian ini, manusia harus tetap menjaga kerendahan hati. Segala kebaikannya melekat pada dirinya hanyalah pinjaman dari Allah. Jika manusia terlalu bangga atas kebaikan itu, maka pujiannya berubah menjadi sumber kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita berdoa ketika dipuji. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari sangkaan mereka dan ampunilah aku atas kekuranganku yang mereka tidak tahu. Doa ini menanamkan rasa sadar diri bahwa segala kebaikan hanyalah titipannya sewaktu-waktu bisa dicabut. Ujian yang menimpa seorang hamba juga termasuk dalam cakupan makna Rabbul Alamin. Ujian bukan tanda murka, tapi bentuk kasih sayang. Sakit, kehilangan, kemiskinan, dan penderitaan adalah sarana Allah untuk menyucikan jiwa, mengukurkan dosa, dan mengangkat derajat seorang mukmin. Oleh karena itu, ketika seorang hamba diuji namun tetap berkata Alhamdulillah, ia telah mencapai derajat keimanan yang tinggi. Iman yang memahami bahwa kasih sayang Allah selalu hadir, bahkan di balik kesedihan dan air mata. Ucapan Alhamdulillah memiliki keutamaan yang agung dalam pandangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa kalimat ini memenuhi timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Ia adalah kunci pembuka rahmat, menghapus dosa, dan magnet bagi nikmat baru.
Setiap kali seorang hamba mengucapkan dengan hatinya ikhlas, Allah menambahkan kebaikan kepadanya sebagaimana janjinya. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Pujian kepada Allah juga melatih manusia untuk bersyukur dalam segala kondisi. Dalam kesuksesan, ucapan Alhamdulillah menahan diri dari kesombongan. Dalam kegagalan, ia menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Kalimat ini adalah terapi rohani yang mengajarkan keseimbangan emosional, tidak terlalu bahagia saat diberi nikmat, dan tidak pula putus asa saat diuji. Dengan Alhamdulillah, hati manusia menemukan titik tengah antara harapan dan ketenangan, antara syukur juga sabar. Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin berarti mengembalikan segalanya kepada Allah, baik nikmat maupun musibah, baik pujian maupun penghinaan. Kalimat ini menunjukkan manusia untuk hidup dalam kesadaran ilahiyah yang konstan, menyadari bahwa setiap langkah hidupnya berada di bawah pandangan Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka setiap tindakan akan disertai niat yang lurus, setiap perkataan penuh keikhlasan, dan setiap doa dipenuhi kerendahan hati. Pada akhirnya, makna mendalam dari Alhamdulillahirabbil alamin mengajarkan kita untuk hidup dalam orbit syukur yang tiada hati. Ya adalah fondasi akhlak, ruh ibadah, dan penawar eh, ibadah. Ibadah dan sumber kedamaian batin. Siapa yang mampu menghayatinya, maka hatinya akan selalu tentram karena ia tahu bahwa hidupnya, rezekinya dan takdirnya berada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur menjadikan hidup sederhana terasa cukup, ujian terasa ringan, dan nikmat dunia terasa bermakna. Maka marilah kita menjadikan kalimat ini bukan sekadar bacaan dalam sholat, tetapi napas kehidupan kita setiap hari. Jadikan Alhamdulillah sebagai awal dari setiap perbuatan, penutup dari setiap urusan, dan hidup dalam ketenangan dan cahaya keimanan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, sabar dalam ujian, rendah hati dalam kebaikan, dan selalu memujinya dengan penuh cinta juga kesadaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.